Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Materi pelajaran pertama yaitu IPS, kita akan membahas tentang sejarah. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Jadi, sebelum negara Indonesia merdeka, negara Indonesia telah dijajah oleh beberapa negara. Yang seperti kalian ketahui, ada Belanda, Jepang, dan Portugis. Indonesia sebelum merdeka telah dijajah oleh beberapa negara, antara lain Belanda, Jepang, dan Portugis. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanannya akan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Para pejuang Indonesia kalah hebat senjatanya dengan para tentara Belanda. Dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, maka kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Maka lahirlah organisasi-organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, di sini ada 3 masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Dan yang kedua, masa awal radikal, yaitu di tahun 1920 sampai 1270-an. Dan yang terakhir, yaitu di masa moderat, yaitu tahun 1930. Nah, di masa awal pergerakan nasional, pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional pada saat itu adalah organisasi Budi Utomo. Dan lanjut di masa awal radikal, masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal diantaranya Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan masa terakhir yaitu masa moderat, masa ini organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif atau taktik bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa ini banyak organisasi Indonesia yang sudah mulai bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Adapun faktor yang memengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Lalu yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar. Dan yang ketiga, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan untuk faktor eksternal atau faktor luarnya, yang pertama, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Dan yang terakhir, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Inilah 2 faktor yang memengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, di sini ada gambar para peserta yang pada saat itu mengikuti Kongres Sumpah Pemuda. Dari hasil Kongres Sumpah Pemuda, tercetuslah isi Ikrar Sumpah Pemuda. Di sini sudah ada isi Ikrar Sumpah Pemuda. Kita baca bareng-bareng ya. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Isi Ikrar Sumpah Pemuda ini tercermin dari lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kalian tahu lagunya? Ya, dengarkan ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Di lagu Satu Nusa Satu Bangsa terdapat lirik seperti itu, bahwa menjelaskan kita mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Isi Ikrar Sumpah Pemuda ini kalian hafalkan ya. Setelah kita mempelajari pelajaran IPS yang membahas mengenai organisasi-organisasi dan Sumpah Pemuda, sekarang kita lanjut ke pelajaran PPKN. Tahukah kamu, tiap-tiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya? Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa di negara Indonesia banyak sekali suku di setiap daerah-daerahnya. Ya, dan tiap-tiap suku ini memiliki ciri khas yang berbeda satu dengan yang lainnya. Apa saja sih unsur yang membedakan antar suku di Indonesia? Ya, di sini sudah Ibu jelaskan ada 3 unsur yang dapat membedakan suku di Indonesia. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, upacara adat pernikahan, upacara kematian, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Di tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Contohnya seperti upacara adat pernikahan. Ya, di Jakarta dengan di daerah Maluku, pasti upacara adat pernikahannya berbeda. Seperti itu. Yang kedua, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Adapun misalkan suku Minang, mereka memakai bahasa Minang atau bahasa Padang dalam percakapannya sehari-hari. Lalu yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Walaupun di Indonesia banyak beragam suku, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama, menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. Seperti daerah rumah kalian, di lingkungan kalian pasti terdapat beragam suku. Ada tetangga kalian yang dari Jawa, ada tetangga kalian yang dari Medan, dan sebagainya. Namun, tetap harus dalam pergaulan yang baik. Yang kedua, mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan. Jadi, kalian tidak hanya mempelajari budaya suku kalian saja. Kalian bisa mempelajari budaya dari daerah lain. Yang terakhir, tidak merendahkan suku lain. Kalian tidak boleh merendahkan suku yang berbeda dengan kalian. Ya, kita harus saling menjaga rasa. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Masih ingat pelajaran di pembelajaran 4 kemarin? Ya, kita belajar mengenai Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Setelah kalian membaca mengenai
Sumpah Pemuda, kalian menemukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Betul, kita dapat menemukan berbagai informasi menarik dengan membaca. Informasi menarik adalah informasi yang membangkitkan keingintahuan pembaca untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tersebut. Bagaimana sih caranya menemukan informasi yang menarik? Untuk menemukan informasi menarik pada bacaan, kamu harus membacanya dengan cermat dan teliti. Informasi menarik dapat memudahkan kamu menemukan informasi penting. Dengan informasi menarik dan penting dari bacaan, kita dapat membuat sebuah ulasan bacaan. Pada slide ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menemukan ulasan bacaan. Ibu akan beri contoh. Perhatikan teks yang ada pada slide ini, kalian baca dengan cermat. Teks yang berjudul Lagu Indonesia Raya ini akan kita ulas. Yang kalian harus perhatikan adalah judul bacaan, lalu bagian yang paling menarik, informasi penting, dan alasan menyarankan atau tidak menyarankan pada bacaan tersebut. Yang pertama kita ketahui adalah judul bacaan. Apa judul bacaan dari teks tersebut? Ya, benar. Lagu Indonesia Raya. Lalu bagian yang paling menarik ternyata pada bacaan tersebut adalah lagu Indonesia Raya terdiri atas 3 bait. Informasi penting yang didapat pada paragraf 1, lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II. Itu adalah informasi penting yang terdapat pada paragraf 1. Kemudian, informasi penting yang terdapat pada paragraf 2 adalah lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan pada upacara bendera saat penaikan bendera merah putih. Alasan menyarankan atau tidak menyarankan pada bacaan, saya menyarankan bacaan ini karena dapat menambah pengetahuan kita tentang lagu Indonesia Raya. Itu adalah contoh bagaimana kalian harus mengulas sebuah bacaan. Berkaitan dengan lagu Indonesia Raya, didapatkan informasi mengenai lagu Indonesia Raya sebagai berikut. Pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, turut diakui lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia ini memiliki lirik yang lebih panjang dari yang biasa kita nyanyikan. Selama ini, kita hanya menyanyikan 1 stanza atau bait dari 3 stanza yang ada. Jadi, lagu Indonesia yang selama ini kalian pelajari dan kalian ketahui, ternyata itu hanya bagian dari 1 bait saja dari 3 bait yang ada. Kita lihat lirik lengkapnya pada slide berikut. Pada slide ini, terdapat 2 lirik lagu Indonesia Raya. Kalian perhatikan lirik lagu Indonesia Raya yang terdapat pada bagian sebelah kiri. Pada bagian sebelah kiri, ini adalah lirik lagu Indonesia Raya yang kalian ketahui selama ini, yang sering kalian nyanyikan ketika upacara bendera. Ya, terdiri dari 1 stanza. Sedangkan lirik lagu Indonesia Raya yang terdapat di bagian kanan, ini kepanjangan dari lirik Indonesia Raya yang selama ini kalian ketahui. Kalian perhatikan, di sebelah kanan terdapat stanza 2 dan stanza 3. Ya, pada kenyataannya lagu Indonesia Raya ini memiliki 3 stanza. Tapi yang selama ini kita ketahui dan sering kita nyanyikan hanya 1 stanza saja. Lagu Indonesia Raya wajib diajarkan kepada generasi penerus dalam rangka menanamkan sikap cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan semangat perjuangan. Siapa yang belum hafal lagu Indonesia Raya? Mulai sekarang dihafalkan ya. Materi pelajaran berikutnya adalah IPA, mengenai perubahan wujud zat. Perhatikan diagram perubahan wujud zat yang ada pada slide ini. Terdapat 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian perhatikan tanda panahnya ya. Kita mulai dari wujud zat padat.
Padat ke cair mengalami perubahan wujud zat, yaitu mencair. Contohnya, es batu jika dipanaskan akan berubah menjadi air. Kemudian, perubahan wujud zat dari cair ke padat berubah menjadi membeku. Contohnya, air yang didinginkan akan berubah menjadi es batu. Berikutnya perubahan wujud zat dari cair ke gas dan sebaliknya. Perubahan wujud zat dari cair ke gas berubah menjadi menguap. Contohnya, saat proses memasak air, ada sebagian uap yang keluar dari teko. Kemudian dari gas ke cair berubah menjadi mengembun. Berikutnya perubahan wujud zat dari gas ke padat dan sebaliknya. Perubahan wujud zat dari gas ke padat berubah menjadi pengkristalan atau mengkristal. Kemudian dari padat ke gas berubah menjadi menyublim. Untuk contoh perubahan pada mengembun, pengkristalan, dan menyublim akan Ibu jelaskan di slide berikut. Ini adalah perubahan wujud zat mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita lihat dari yang mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya, embun di pagi hari. Biasanya terdapat di rumput ya. Kemudian, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Jika kalian minum air dingin menggunakan es batu, biasanya gelasnya juga ikutan menjadi basah. Itu adalah proses mengembun. Berikutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan dari padat ke gas. Contohnya, kamper atau kapur barus yang lama-kelamaan habis dan tercium baunya jika dibiarkan di tempat terbuka. Kalian tahu kamper? Ya, kamper yang biasa digunakan untuk lemari pakaian atau kamar mandi, jika kalian diamkan, dia lama-kelamaan akan habis dan hanya mengeluarkan bau. Itu adalah proses menyublim. Berikutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas ke padat, berubah menjadi pengkristalan. Contohnya adalah proses pembuatan garam. Ya, garam bahan dasarnya adalah air laut. Air laut dipanaskan, dia akan berubah menjadi garam dan itu adalah proses pengkristalan. Contoh berikutnya adalah lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Itu adalah contoh perubahan wujud zat dari mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham atas penjelasan Bu Guru ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.